warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, akhir-akhir ini banyak banget sih yang cerita sama aku, curhat sama aku nih di DM lah. Pokoknya banyak banget yang cerita tentang masalah gimana sih Kak, aku pengen kerja kok masih aja masalah. Kemudian aku tuh lulusan dari kampus terbaik tapi kok masih juga bermasalah. Kemudian juga gimana nih Kak, aku udah diterima tapi kok karir aku nggak membaik. Sebenarnya apa sih yang dicari sama seluruh user? Terus gimana sih caranya supaya pengembangan potensi kita menjadi lebih baik? Dan ini juga bagus untuk para user memperhatikan masalah ini. Kenapa? Kamu boleh rekrut orang terbaik, pinter dan lain-lain, tapi benar-benar berkualitas nggak? Kita langsung diskusi bersama saya dan penasaran siapa tokohnya? Tokoh inspirasi. Nah, tapi sebelum kita menyaksikan lebih lanjut, like, subscribe, and share terlebih dahulu. Aku tunggu. Terima kasih. Oke, langsung masuk pembahasannya. Bersama saya ada Bapak Heri Sudarmaji, ya. Kepala PPSDM PU nih. Apa sih itu dan seperti apa sih beliau dan sepak terjangnya? Apa yang beliau lakukan? Kita diskusi yuk sama beliau. Oke Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Poppy. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Nah Pak Heri, Bapak ini kan kepala di sini ya. Ini sebenarnya apa sih Pak? Bentuknya tuh seperti apa sih di Kementerian Perhubungan agar teman-teman tuh tahu informasi lebih lanjut? Ya, terima kasih Bu Poppy atas waktu dan kesempatannya. Pagi hari ini kita bisa berdiskusi, kita bisa meluangkan waktu. Mungkin perlu kita perkenalkan diri apa itu PPSDM PU. Ya. Mungkin masih banyak orang yang tidak paham atau bahkan tidak mengerti. Ya. PPSDM PU adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Ini adalah salah satu eselon 2 di bawah Kementerian Perhubungan yang membawai atau membidangi terkait dengan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, khususnya di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, kita mempunyai beberapa kampus, baik itu politeknik, akademi, dan balai pendidikan dan latihan penerbangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu, luar Bu Poppy. biasa. Ya. Berarti kalau teman-teman selama ini taunya curug atau penerbang ada di sini ya? Iya. Nah, oke. Nah, berarti nih teman-teman kalau kamu pengen menjadi penerbang ya, lulusannya dari sini nih. Nah, ini beliau kepalanya gitu. Oke, Pak. Sebenarnya Bapak kok bisa ada di sini sih, Pak Heri? Masa kecilnya cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya? Ya. Kalau tentang cita-cita, ini jawabannya tuh jawaban yang tidak pasti. Waktu kecil kalau saya tuh melihat pesawat terbang di udara, saya tuh pengen jadi pilot. Kalau saya itu ke dokter sedang sakit, kemudian dirawat di rumah sakit atau diberi obat oleh dokter, pengen jadi dokter. Kalau saya itu melihat tentara sedang berbaris dengan begitu gagah dan disiplinnya, saya pengen jadi tentara. Oke, 3 tuh ya? Iya, tapi terakhir kok menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Nah, itu kok bisa? Kenapa? Bagaimana bisa berada di sini? Iya, panjang ceritanya Bu. Jadi saya setelah lulus sekolah itu sebetulnya pernah kerja di swasta, bahkan di perusahaan di Petro di Gresik sana. Saya iseng-iseng aja coba melamar di Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah saya diterima dengan proses yang panjang waktu itu ya, rekrut itu cukup panjang waktunya. Dan penempatan pertama saya langsung menjadi instruktur di bidang penerbangan. Sehingga saya sangat tertarik, saya sangat tertantang untuk mempelajari bidang penerbangan. Sebetulnya waktu SMA pun saya tuh sudah mengikuti, ditunjuk oleh sekolah saya untuk mengikuti seleksi Pak Habibie untuk sekolah ke luar negeri itu. Anak-anak SMA se-Indonesia dikumpulkan di Gelora Bung Karno waktu itu di Senayan sana diseleksi. Ya nasib saya kurang beruntung sehingga seleksi Pak Habibie saya tidak bisa masuk saat itu. Memang udah tertarik dalam dunia penerbangan? Ya lihat Pak Habibie memang menjadi salah satu
apa namanya yang menginspirasi kita tentang kemajuan teknologi di bidang penerbangan. Oh itu basicnya karena itu ya. Maka suka. Berarti Bapak suka ini adalah masalah teknisnya dunia penerbangan ya? Iya. Sebenarnya benar nggak sih? Iya. Sama pendidikannya. Pendidikannya khususnya di bidang penerbangan. Berarti tadi yang tiga hal yang Bapak cita-citakan itu sebenarnya terangkum semua di sini ya Pak? Terangkum. Saya sebagai Kapus Bank Udara di UPT saya ada dokter. Ya, makanya saya bilang. Di UPT saya juga ada para engineer, iya kan? Ada pilotnya, tentara, ada tentara yang ngajari berbaris anak-anak. Disiplinan ada, iya kan? Disiplinnya ada semua di bawah pembinaan tanpa saya. Cita-cita itu terrealisasi ya? Terrealisasi gitu loh, semuanya itu ada di bawah saya. Nah, tapi pendidikan tadi ya, yang memang spesifik yang Bapak sukai bidangnya, itu sejak kapan triggernya tuh Pak? Dunia pendidikan? Dunia pendidikan ya. Saya sebetulnya tidak tahu persis besok itu suka ngajar atau apa, tetapi kok setelah saya masuk perhubungan kok suruh jadi instruktur. Apakah ini berdasarkan hasil asesmen saat masuk Kementerian Perhubungan, saya itu cocoknya menjadi seorang guru? Nah, mungkin seperti itu. Sehingga ya saya tekuni, mengalir saja, saya ikuti, saya jadi instruktur, saya jadi dosen. Bahkan cita-cita pengen jadi Kapus Bank Udara atau tidak, nggak punya. Saya mengalir saja. Jadi instruktur, jadilah instruktur yang baik. Memberikan materi kepada anak-anak dengan tulus, dengan ikhlas. Menjadi dosen, jadilah dosen yang baik. Seperti itu yang kita lakukan. Berarti Bapak mengambil prinsip adalah do the best. Dimanapun. Jadi pada saat ngajar yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian pada saat bekerja yang terbaik. Yang terbaik. Jadi karena Bapak memberikan terbaik, maka mendapatkan hasil yang terbaik juga. Insya Allah seperti itu, Bu Popi. Luar biasa. Nah sekarang dari pengalaman ini, kalau cerita sekolah Curug dari zaman dulu, bisa nggak Bapak bisa ceritain lagi nggak sih apa yang Bapak ingat mengenai sekolah Curug itu dari zaman dulu nih Pak? Ya, terima kasih Bu Popi. Sebuah pertanyaan yang akhirnya saya harus merefresh lagi apa yang saya ingat di masa lalu. Baru-barunya saya masuk ke Curug, setelah menjadi PNS di Kementerian Perhubungan, saya memang banyak disuruh belajar di Curug ini, mulai dari belajar instruktur course, kemudian manajemen of training, kemudian ikut training-training di bidang penerbangan. Saat itu tahun-tahun 90-an itu masih ada sisa-sisa ya, boleh dikatakan sisa-sisa, karena kejayaan Curug itu menurut sejarahnya tuh tahun-tahun 80 sampai tahun 90-an tuh banyak orang asing yang belajar di sini. Oh dulu gitu ya? Iya, banyak orang dari Afrika, dari Aljazair, dari Tunisia belajar di kita. Nah, lambat laun berjalannya waktu ini kayaknya semakin surut kondisi di Curug ini ya, akhirnya semakin memudar. Nah, tentunya saya ingin mengembalikan kejayaan masa lalu. Ini yang sedang kami rintis gitu. Nah, konsep apa yang Bapak bayangkan pada waktu dulu dalam pemikiran Bapak tuh konsepnya Curug? Kalau kita pasti, kalau saya nih masyarakat, Curug itu lulusan semua pilot gitu kan. Kalau Bapak tuh dulu berpikirnya konsepnya apa tuh Pak? Ya, kalau konsep kami dulu waktu dulu. Iya, waktu dulu kami melihatnya itu Curug itu adalah sekolah yang sudah dikenal mendunia, sekolah favorit kita di bidang penerbangan. Nah, tentunya ini harus kita jaga, harus kita rawat. Ingat Bu, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Ya, kalau kita semua sadar bahwa jumlah pulau kita aja katanya 17.000. Kalau versinya Lemhanas itu kurang lebih ada 17.540. Nah, ini sebuah potensi atau market yang luar biasa. Jangankan 17.000, andai kata 5.000 pulau saja punya airport semua. Satu airport itu dikelola atau ada karyawannya 100 orang, sudah 500.000 yang kerja di airport, belum airline-nya dan sebagainya. Dalam waktu yang bersamaan 5.000 airport ini pesawat terbang semua di atas 5.000 pesawat. Kayak apa? Indonesia itu hiruk pikuknya tentang penerbangan. Ini yang harus kita sadari. Nah, ini tergantung dari
goodwill-nya pemerintah, kemampuan pemerintah untuk membangun, memfasilitasi untuk memajukan penerbangan di Indonesia. Jangan sampai ini diisi orang lain lah. Harapan kita sebagai Ya, benar. Harusnya kita sendiri ya. Nah sekarang Pak, setelah melihat konsep dulu Curug yang begitu melegenda ya, kemudian Bapak sempat mengatakan bahwa ada penurunan. Lalu sekarang Bapak menjadi kepala di sini. Langkah apa yang akan Bapak rencana saat ini sudah Bapak lakukan agar meraih kejayaan seperti dahulu, bahkan lebih terkenal lagi? Tapi kondisinya COVID nih Pak. Iya, kami paham. Gimana tuh? Saya akan menyampaikan apa yang telah kita lakukan, yang kami lakukan ini tim ya Bu ya. Kami juga nggak bisa kerja sendiri. Dan kita tentunya ingin memenuhi semua standar-standar khususnya internasional ya. Yang dulu kita tuh mempunyai namanya ICAO Train Air Plus sebagai full member. Tapi itu sempat di-finding oleh ICAO, menjadi temuan ICAO sehingga kita tidak boleh melaksanakan training-training karena banyak temuan. Ya, begitu saya masuk di Pusbang tahun 2019 awal, coba kami benahi lagi. Ya, kami mengingat masa lalu kita pernah mengalami kejayaan tadi. Akhirnya saya benahi, hidup lagi lah Train Air Plus kita sebagai full member. Kita diundang ke Montreal untuk mendapatkan plakat full member sejak 2019. Setelah itu kami terus berjuang agar Indonesia itu dikenal di dunia penerbangan secara internasional. Dan alhamdulillah tahun 2020 kami mendapatkan predikat sebagai penyelenggara training ICAO Train Air Plus yang berstandar ICAO terbanyak di dunia. Dengan total peserta diklat 477 orang. Kita bisa ngalahkan Singapore Aviation Academy dan Incheon Airport Aviation Academy. Ya, aku cukup membanggakan. Keren banget. Dan mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Ini baru aja berita dari Montreal kemarin waktu webinar di Surabaya, Pak Dubes RI yang ada di Ottawa, Kanada, dan Pak Atase Perhubungan yang ada di Montreal kemarin menyampaikan, meskipun sebelumnya kami sudah mendapatkan email dari ICAO, Indonesia dinyatakan sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 kemarin baru nih ya sebagai regional training center di bidang penerbangan untuk Asia Pasifik. Ini insya Allah nanti bulan Juni, kalau nggak salah tanggal 28 Juni, saya diundang oleh Presiden ICAO dan Sekjen ICAO untuk mengambil plakatnya di Turki, di Istanbul insya Allah. Congratulations. Makasih. Bangga banget loh untuk wilayah Asia ya, Asia Pasifik ya? Asia Pasifik, Asia Pasifik insya Allah. Nah terus sekarang gini, kita udah mau bergerak. Taruna-taruni nih sekarang kita bicara nih. Apa yang harus Bapak lakukan karena udah mendapatkan penghargaan agar mereka tuh bisa meraih berstandar internasional tersebut nih, taruna-taruni kita tuh? Ini Bu Poppy, memang yang jadi permasalahan kita sekarang ini anak-anak oke lah secara kompetensi, pembelajaran di kampus, skill, knowledge, attitude-nya sudah mendapatkan ya. Ini saya kira belajar sekarang itu lebih mudah, tidak harus masuk di dalam kelas. Yang kita lakukan pun blended learning saat ini, di era COVID ini blended learning. Kalau itu teori, anak-anak cukup belajar di rumah, tetapi kalau praktek, misalkan anak-anak penerbang ya praktek terbang ya harus bawa pesawat, nggak mungkin dong ya guys, gitu. Kamu penerbang, kamu digital, kamu melalui online, kamu mau praktek di mana, jadi memang harus ada datang, tapi teori di rumah. Teori bisa di rumah, ini yang sedang kita kembangkan blended learning. Blended learning. Nah, hal-hal yang perlu menjadi perhatian adik-adik kita semua. Anda jangan terlalu percaya diri dengan ilmu pengetahuan, skill knowledge yang Anda dapatkan. Kenapa? Tetapi hal-hal lain lah yang Anda perlukan termasuk soft skill. Nah ini sudah mulai mengarah ke morality yang di awal Ibu sampaikan tadi, Bu Poppy sampaikan. Kenapa? Kenapa maksudnya? Soft skill ini penting sekali bagi anak-anak kita. Khususnya anak-anak kita harus percaya diri. Bagaimana mau go internasional kalau tidak percaya diri? Orang punya ilmu, tapi kalau menyampaikan sesuatu suruh paparan, wawancara aja nggak berani ngomong, ya udah nihil hasilnya.
Yang kedua, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, misalkan begitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa asing sekarang itu. Ini saya kira hal-hal yang harus dipenuhi di luar kompetensi yang telah diberikan di kampus-kampus Berarti kita. sekarang ini mereka harus pede ya, Ya, berarti percaya diri. Kenapa anak-anak Indonesia punya ketidakpercayaan diri dibandingkan dengan internasional? Padahal mereka udah dikasih skill segala macam. Menurut Bapak apa? Ya mungkin ini kompleks permasalahannya. Salah satunya adalah sistem pendidikan kita kali ya, yang perlu kita benahi. Ya. Tentunya di sekolah kita, ya yang sesuai dengan kewenangan kami, ini yang akan terus kita benahi. Bukan kebetulan, di tempat kami sekolahnya kan boarding school, Bu. Ya. Anak-anak itu selama 24 jam berada di dalam kampus. Sehingga selain mendapatkan pelajaran secara akademik, skill, knowledge-nya dapat, di luar pembelajaran akademik akan kita gembleng untuk pembangunan karakter anak-anak itu. Nah, di dalamnya adalah self efficacy, komunikasi, bagaimana membentuk rasa tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Ini sangat mudah, karena anak-anak 24 jam ada di dalam kampus. Makanya kalau di boarding itu bisa di set up basic karakter tersebut. Nah, tadi Bapak bicara mengenai morality. Kenapa penting sih buat generasi muda ini morality itu penting? Kenapa? Iya, betul. Ini sangat mendasar ya Bu ya. Sekarang anak-anak ini sudah mendapatkan skill, mendapatkan knowledge itu dalam pelajaran atau dalam bidang akademik saat menuntut ilmu. Tetapi itu tidak cukup. Coba bisa kita bayangkan sendiri, dan sekarang sudah menjadi tuntutan kebutuhan market. Banyak perusahaan-perusahaan tidak hanya seseorang calon tenaga kerja atau sumber daya yang dia butuhkan itu hanya mempunyai skill sama knowledge atau attitude. Contoh konkretnya seperti ini. Apa sih knowledge? Knowledge itu kita tahu tentang apa. Ya, skill kita bisa mengerjakan apa. Iya, kalau attitude adalah kaitannya dengan sikap kita. Tetapi morality adalah sebuah pedoman, sebuah guidance, kaitannya kebenaran, kaitannya hal yang baik dan yang buruk, sesuai norma, sesuai agama, sesuai hukum, ketentuan, dan lain sebagainya. Saya berikan satu contoh begini. Misalkan ada seseorang itu mempunyai pengetahuan bisa membuat bom, tahu tentang bagaimana merakit bom, misalkan. Kemudian mereka terampil bisa membuat bom, ya. Pengetahuan dapat, skillnya dapat. Skillnya dapat, ternyata bisa merakit, membuat bom misalkan. Anak-anak kita bisa seperti itu. Kemudian attitude-nya atau sikapnya, membuat bom itu adalah untuk meneror, untuk mengacu, untuk membuat gaduh, untuk membuat kericuan. Nah, morality lah yang akan memfilter kaitannya baik, buruk, benar, salah. Bener enggak knowledge, skill, attitude yang didapatkan kalau untuk melakukan seperti itu? Maka sebagai sensor, sebagai filter, sebagai petunjuknya adalah morality. Oh, ini tidak baik. Ya berarti jangan dilakukan kan sebenarnya. Makanya saya ini selalu menyuarakan, saya menggelorakan tentang perlunya morality. Kalau dari Dikbud dan Kemenaker itu basic kompetensi, dia mengatakan hanya skill, knowledge, attitude. Ya, menurut saya perlu ditambah satu, morality. Catat ya, morality. Ini itu penting sekali. Bapak mendeklarasikan ini tentang morality. Hal ini. Ya, ini Bapak ada tuangin nggak sih Pak mengenai hal ini? Ada Bapak sampaikan, kan orang tuh memang kita udah nyampaikan di sini ya Pak melalui YouTube. Tapi mungkin Bapak perlu nggak sih untuk nulis, untuk menyampaikan semua pemikiran Bapak mengenai pentingnya morality? Bapak udah nulisin nggak Pak? Terima kasih Bu Poppy. Kebetulan ya saya waktu ngambil program doktoral itu disertasi saya tentang pentingnya morality untuk anak-anak atau sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan khususnya di bidang penerbangan. Hasil dari penelitian saya, para lulusan-lulusan sekolah-sekolah kita yang sudah bekerja, coba kita bikinkan sebuah kuesioner gitu, dan hasilnya memang faktor morality, khususnya self efficacy, morality dan soft skill yang lain itu justru mensupport atau menyumbang kesuksesan seseorang dibanding skill dan knowledge-nya. Tuh. Yang dibutuhkan itu ternyata anak-anak sekarang itu. Dibandingkan dengan skill dan knowledge-nya.
justru morality, self-efficacy, motivasi itu lebih tinggi kontribusinya untuk menjadi orang sukses. Berarti kalau mereka udah diterima kerja atau mereka katakanlah misalnya anak ini kuliah gitu kan, kamu udah terima kuliah, berarti yang penting adalah moralitas kamu terhadap lingkungan agar dia tidak memilih salah pergaulan, gitu kan? Pada saat dunia kamu kerja, agar kamu bisa dipromosikan lebih cepat, gitu kan? Berarti moralitas di sini yang harus diutamakan. Saya bukan hanya kamu pinter terus kamu mikir kok aku nggak dipromosiin. Betul. Berarti persoalannya ada di moralitas tersebut ya, berdasarkan penelitian Bapak. Ya, saya kira demikian. Saya sendiri secara empiris ya di kantor kita, tentunya saya sebagai kepala kantor di sini, baik untuk di Pusbang Udara maupun bina sekolah-sekolah kita, saya pasti tidak menginginkan apa artinya anak-anak itu pandai, tetapi kalau tidak bertanggung jawab pegawai kita. Apa artinya pegawai kita itu pandai, tetapi kalau tidak bisa bekerja sama. Apa artinya pegawai-pegawai kita itu pandai, tetapi kalau tidak jujur, tidak disiplin dan lain sebagainya. Pasti semua perusahaan dimanapun nggak butuh orang seperti itu. Itu Bu. Bapak tuang dalam sebuah, Bapak tadi cerita. Ya, saya sudah menyusun buku sekarang. Nah, mulai saya lihat. Selain disertasi, saya sudah menyusun buku dan insya Allah buku ini akan segera beredar di Gramedia. Ini buku saya, judulnya adalah Career Outcome Pendidikan Tinggi Vokasi. Tapi saya ambil samplingnya sebagai riset saya, penelitian saya adalah di bidang penerbangan. Tapi ini bisa untuk seluruh kampus vokasi atau perguruan tinggi umum. Nah ini berarti bisa ya vocational sekolah-sekolah itu mengambil hal ini karena Bapak sudah melakukan penelitian nih guys. Bahwa ini loh untuk bisa meningkatkan tadi career outcome pendidikan tinggi vokasi moral. Ini berdasarkan penelitian. Jadi kalau misalnya kamu mau dapetin buku ini nanti belinya di Gramedia. Oke, Gramedia di bawah ini kalau ingin mendapatkan bukunya. Tapi Bapak nanti agar teman-teman nih mau beli selain di Gramedia di mana lagi Pak? Ini sedang proses dicetak. Kayaknya bestseller nih. Ntar lagi nih. Karena semua sekolahan perlu banget. Dan mungkin ini Pak, menurut saya nih ya, apa enggak diberikan sejak morality itu dari TK? Ya nggak sih? Saya sepakat dengan itu. Karena ya menurut teori pembelajaran atau teori pendidikan, katanya anak-anak usia 4-5 tahun itu adalah golden age Jadi apa yang disampaikan, yang didengar, yang dilihat itu langsung tertanam di otaknya. Nah, sehingga itu sangat mudah apabila morality kita tanamkan sedini mungkin sejak usia daycare usia playgroup, usia TK, misalkan hal-hal yang kecil kaitannya budaya antri, budaya empati sesama teman di dalam kelas dan sebagainya, hal yang kecil lah, tidak harus hal-hal yang sifatnya ini kayaknya gitu. Mungkin udah mulai agak menurun karena tadi ya anak-anak kita terakhir-terakhir ini kan sekolahnya daring. Jadi mereka tuh nggak skin to skin kan, jadi mereka tuh kayak nggak kenal lagi dengan human gitu, banyak kan dengan teknologi. Kayaknya perlu dikembalikan untuk dapetin ini namanya basic tersebut di sekolah-sekolah nih penting banget ya. Ya saya kira bukan hanya tanggung jawab sekolah, apalagi di era pandemi COVID-19 ini orang tua juga harus mempunyai tanggung jawab ini, tidak kalah pentingnya dengan guru-guru yang ada di dalam sekolah, di dalam kampus. Baca ini. Atau kalau perlu diberikan buku penghubung, anak-anak itu di rumah diajari apa, gurunya juga bisa berkomunikasi. Berarti kayak model dulu juga ya, dulu kan ada buku penghubung, kalau sekarang kan nggak ada buku penghubung. Iya, itulah Bu, hal-hal yang bagus kadang-kadang terlewatkan, tapi sekarang merasa kita butuhkan lagi. Iya, ternyata tuh memang penting banget morality. Nah, morality ini juga mempengaruhi orang tuh bisa mau melakukan tadi pengeboman, ya kan? Karena nggak punya moral, mereka akan berbuat yang tidak sebenarnya atau yang melanggar dari norma-norma dan aturan yang ada. Apa yang akan Pak Heri lakukan untuk Curug yang Bapak udah bikin blueprintnya 10 dan 20 tahun ke depan? Seperti apa? Terima kasih Bu Popi, ini sekalian juga mensosialisasikan kepada jajaran saya di bawah ya, dan semuanya sebenarnya sudah tahu, ini hanya untuk reminder ke teman-teman semuanya. Saat ini Pusbang Udara sudah membuat roadmap, sudah membuat peta,
sudah membuat kebijakan-kebijakan sampai tahun 45 Indonesia emas Bu kami. Sudah. Tahun berapa harus melakukan apa, tahun berapa harus bagaimana, sampai go internasional dan sebagainya. Bapak udah bikinin itu? Sudah, saya bikinkan roadmap sampai tahun 2045, dan masing-masing kepala sekolah ini sudah menerjemahkan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing kampus. Tentunya kampus ada yang sudah cukup tua usianya, itu sudah banyak fasilitas, sarana prasarana, kapabilitasnya sudah cukup mapan. Ada kampus yang baru berdiri dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing kampus. Tapi target itu harus terpenuhi sudah ada ya, Pak? Pada tahun 2045. Bapak berharap apa sih tahun 2045 tersebut? Bapak harapannya apa tuh? Ya. Apa yang Bapak lihat nanti? Tahun 2045 saya berharap kampus-kampus yang berada di matra udara bidang penerbangannya adalah menjadi kampus yang modern. Kampus yang modern itu indikatornya apa? Salah satu atau beberapa di antaranya adalah kampus ini bukan hanya meluluskan anak-anak atau lulusan-lulusannya itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi lebih dari itu anak-anak bisa berinovasi, bisa berkreasi, bahkan menjadi wirausaha, menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Kita wadai yang seluas-luasnya. Itu bagi anak-anak atau mahasiswanya atau tarunanya. Bagi kampus sendiri, persepsi saya kampus modern itu adalah kampus harus lebih bermanfaat bagi lingkungan. Kampus harus lebih inovatif, ya, khususnya para dosen-dosen harus lebih kreatif, dan banyak ide-ide segar, banyak ide-ide baru yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Kampus harus sebagai agent of change. Kampus harus menjadi rujukan masyarakat, khususnya dunia industri. Tidak perlu mereka melaksanakan penelitian sendiri, perlu datang ke kampus saja, nanti akan dilakukan penelitian dan sebagainya. Ada prototipe pengembangan produk cukup di kampus itu. Dan tentunya setelah kampus sudah kondisinya seperti itu, kampus ini akan menjadi kampus yang mampu bersaing, mempunyai SDM yang unggul, dan akan bekerja di tingkat internasional dan di pasar global nantinya. Amin. Itu. Pak Heri, apa yang Bapak belum tercapai nih? Harapan Bapak Yang belum tercapai terhadap dunia, mungkin terhadap Indonesia. terhadap dunia. Ya, terima kasih Bu Popi. Ini juga sulit dijawab, tapi seperti ini menurut pendapat saya ya, yang belum saya capai. Ya intinya kita akan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan yang posisi kedudukan yang diberikan oleh pimpinan. Kita lakukan sebaik-baiknya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita akan bekerja sebaik-baiknya. Ini saya kira juga untuk adik-adik kita yang masih muda-muda ya, bekerjalah sebaik mungkin. Sebetulnya apa sih yang kita cari di dunia ini? Itu ada di dalam Al-Quran ya, kalau nggak salah di Ar-Rahman ayat 13 itu loh. Fabi'ayyi ala irobikuma tukadiban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Itulah sebenarnya, itu aja. Apa yang kita cari? Mengalir saja Bu, saya kira itu akan mendapatkan hal yang terbaik. Apa artinya kita mempunyai cita-cita yang tinggi kalau nggak pernah melihat posisi kita itu sendiri, malah di dalam mimpi kayak lagunya Gombloh aja nanti di angan-angan, malah tidak pernah tercapai. Gitu ya. Jadi mimpi sesuaikan dengan kondisi saat ini, kapasitas-kapabilitas kita seperti apa. Insya Allah itu akan bisa tercapai. Nah sekarang Pak, kita tahu bahwa perdagangan bebas, sekarang orang juga boleh masuk ke Indonesia, kemudian juga tenaga kerja asing juga mungkin kemampuan atas rata-rata dari kemampuan orang Indonesia. Khawatirnya nih anak-anak ini kalau nggak disiapin para taruna-taruninya, bisa kekhawatiran itu bisa terjadi tuh. Nanti justru yang meliding bukan orang Indonesia gitu kan. Nah ini apa nih harus disiapkan nih Pak? Ya, saya kira pertanyaan yang sungguh luar biasa Bu Popi. Memang kekhawatiran kita kalau nanti kita dibanjiri tenaga kerja asing karena adanya globalisasi. Tetapi sebaliknya, kalau kita bukan ngomong ini kelemahan kita, keuntungan kita juga bisa ekspor. Ya mungkin selama ini yang kita ekspor adalah mohon maaf ya, mungkin pembantu rumah tangga,
tukang atau kelapa Iya sawit di sih. kebun sawit, Iya, kebun tukang. kurma. Kalau nanti yang kita ekspor ini adalah pilot, Iya. kemudian teknisi pesawat, luar biasa. Iya, bener sih. Sangat membanggakan, tenaga-tenaga skill, bukan tenaga-tenaga yang unskill. Hmm. Nah, untuk itu memang saat ini kita butuh kerja keras untuk mencetak sumber daya manusia yang sedemikian rupa yang mampu bekerja di tingkat internasional. Ingat, katanya kita akan mendapatkan bonus demografi Iya. tahun 2025 sampai tahun 2045. Ini harus kita songsong. Jangan sampai bonus demografi ini justru bukan menghasilkan atau tenaga-tenaga produktif yang ada, katanya seantara 60 sampai 70% nanti tenaga-tenaga kerja produktif, tenaga-tenaga kerja yang bisa diberdayakan, ini justru menjadi musibah demografi kalau kita salah mendidik. Iya. Nah, ini tanggung jawabnya dunia pendidikan saat Iya. ini, menyiapkan orang-orang saat menghadapi bonus demografi, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang bisa mempunyai wawasan internasional dan bisa kita pekerjakan di luar negeri, mampu bersaing secara internasional. Nah. Ini tantangan yang paling berat saat ini. Oke, kemudian juga walaupun sekarang udah dibuka lagi ya, alhamdulillah nih kita udah tidak lagi nutup untuk penerbangan ya. Ya, Udah nggak ada lagi perlu untuk rapid PCR kalau berangkat nih. yang sudah vaksin. Yang udah vaksin kedua, guys, kamu belum vaksin nggak bisa berangkat kemana-mana ya. Saya kasih tahu nih. Jadi kamu harus vaksin kalau bisa yang ketiga nih. Dan pembatasan skat-skat udah dibuka Iya, gitu. Artinya iya. kayaknya pemerintah udah menganggap epidemi deh kayaknya ini udah longgar, udah iya. longgar. Nah, Iya. berarti ini akan ada serbuan-serbuan nih, banyak penerbangan gitu. Apakah kita udah siap nih anak-anak kita? Insya Allah Bu, meskipun kemarin dalam kondisi COVID-19, Ya. training-training kita juga tetap berjalan. Saya menyadari bahwa mencetak SDM itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, misalkan diploma 3 ya butuh Ya. 3 tahun, Ya. D4 ya butuh 4 tahun. Tetapi dengan penuh pertimbangan, dengan penuh analisa yang mantap, yang tajam untuk itu. Jangan sampai menciptakan pengangguran tadi. Selain anak-anak ini sudah lulus diploma 3, diploma 4, tetapi kan butuh experience namanya Ya. manusia tuh. Kalau membangun infrastruktur 1 tahun selesai, tapi siapa yang mengoperate? Kemudian kapabilitasnya sejauh mana orang yang mengoperate tadi dan lain sebagainya, termasuk yang di manajerial dan sebagainya. Ini tetap terus kita upayakan dan tetap pendidikan tidak boleh berhenti untuk itu. Closing statement Pak, silakan untuk para pemuda-pemudi Iya, Indonesia, para netizen Iya. aku nih, Bapak ingin sampaikan apa nih? Terima kasih Bu Poppy, kita telah diskusi, saya kira banyak manfaat yang kita dapatkan. Saya akan menyampaikan begini, mari kita semua bekerjalah secara tuntas. Itu prinsip yang selalu saya pakai di dalam kantor maupun kepada seluruh UPT-UPT di bawah saya. Kerja tuntas. Kerja tuntas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus kerja keras. Kalau memang pekerjaan kita itu harus memerlukan tenaga, kita ngangkat barang, kita harus terbang kemana pergi, harus dijalankan. Kalau itu tidak dijalankan, ya nggak akan tuntas pekerjaan, nggak akan selesai. Yang kedua, Ya. kita harus bekerja secara cerdas. Ya, kerja cerdas itu kerja juga jangan hanya tenaga, tetapi pakai otak. Kalau memang ada prosedur, ada proses-proses nih yang kira-kira berkepanjangan, bertele-tele, kita pangkas, jadikan sederhana, penuh inovasi, penuh kreativitas, itu kerja cerdas. Itu sangat diperlukan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita kerja itu harus kerja ikhlas. Apa artinya kita kerja keras, kita kerja cerdas, kalau tidak ikhlas, Wah. ya tidak akan membawa, tidak ada nilai ibadahnya menurut saya. Jadi tiga-tiganya kena, sehingga kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Semuanya itu ada di morality ya Pak ya. Kembali ke morality, Bu, kembali lagi ke situ. Berarti di semua itu ada di morality. Nah, bagaimana bisa menjadikan morality itu untuk menjadi bagian dari anak bangsa Indonesia ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Heri Sama-sama, waktunya Ibu dan Poppy. sharingnya. Semoga Terima kasih. teman-teman semua bisa mengambil maknanya, ya nggak sih? Bisa mengambil pengalaman beliau. Ini kan kalian tuh nggak perlu menjalani proses itu pada saat beliau bisa mengambil pengalaman dari orang lain yang udah melakukan percobaan tersebut. Jadi hemat waktu nih.
Berarti percaya bahwa moral itu adalah nomor satu tadi, dan semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Ya. Gitu ya. Ikhlas. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama, sharing ikhlas Ibu. pagi hari ini. Semoga Bapak Saya semakin juga berjaya, amin. semakin Amin. sukses di tempat lainnya, ya kan? Semoga makin banyak orang yang tertolong dengan kepemimpinan Bapak. Amin. Dan Itu juga yang kami harapkan. ditunggu bukunya, Pak. Terima kasih, nanti akan kami kirim ke Ibu. Nah, oke, bukunya nanti akan ada ya guys. Jadi kalau kamu mau dapetin bukunya langsung bisa di Gramedia. Ya. Acara ini disponsori oleh Gramedia kalau begitu. Oke. Ya, demikian dari kami, dan guys tolong dikasih statement atau komen yang positif serta doa. Kita tunggu juga, dan kalau kamu ingin mendaftar menjadi pilot, Ya. bener kan ya? Teknisi pesawat, Teknisi pesawat, ATC, banyak sekali prodi-prodi yang lain. Kurang Iya. lebih ada 12 prodi itu 12 prodi loh yang ada di di sini, sekolah penerbangan sekolah kita. penerbangan Iya. ini. Itu daftarnya kemana ya? Daftarnya nanti online. Oh, oke, Sekarang guys, tuh online. dengar. Iya. Online, jadi bisa dibukanya di mana tuh Pak Heri? Di Kementerian Perhubungan nanti ada website. Ada websitenya ya. Websitenya Kementerian Perhubungan. Kira-kira apakah dalam jangka waktu dekat, karena anak-anak kan lulus nih bulan Juni-Juli gitu Ya, kan? Maret akan kita buka ini. Penerimaan calon Maret, taruna ini Maret baru. loh, bentar lagi Iya, loh guys. Jadi segera. kamu siap-siap yang kelas 12 ingin segera mendaftar ya, tinggal menunggu di Kementerian Perhubungan. Ya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekolah-sekolah kita mulai Curug, mulai Medan sampai Jayapura ini. Medan sampai Jayapura kita punya 8 sekolah itu Mas. Oke. Sekolah-sekolah di bawah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Ada 8 ya, mulai dari Medan sampai dengan Jayapura. Pusatnya di Pusbang Udara sebagai pembinanya. Ya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Ini di sana slogan kita Pusbang Udara berkarya mendunia. Yang saya jadikan Apa tuh Pak? dan itu pesawat itu adalah pesawat Banyuwangi. Kita sudah mempunyai seaplane. Nah, seaplane itu yang pesawat take off landing di air, Pak. Ini mungkin satu-satunya negara Asia yang baru mempunyai training untuk seaplane. Di tahun 2021 insya Allah sudah mulai mendidik. Ini khusus untuk instrukturnya dulu, untuk regulator dulu, baru nanti kita kembangkan untuk masyarakat umum. Ini kita memodifikasi pesawat yang untuk landing take off di darat, sekarang take off landing di air itu. Ya, memang target kita, mimpi kita itu kita harus menjadi leadernya di dunia, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan penerbangan. Itu sebagai target kita untuk masa yang akan datang, dan saat sekarang sudah mulai terpenuhi target itu gitu. Tinggal untuk meningkatkan lagi hal-hal yang harus kita lakukan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara ini sejak tahun 2012 dulu sudah menjadi associate member untuk IQ Train Air Plus. Jadi pelatihan-pelatihan di bidang penerbangan di bawah IQ. Kemudian kita tingkatkan tahun 2014-2015 kita sudah bisa menjadi full member. Tetapi sayang sekali tahun 2017-2018 itu kita diaudit IQ, ada finding dari IQ sehingga tidak boleh melakukan pendidikan karena banyak hal-hal yang tidak comply dengan ketentuan IQ. Nah, dari situlah saya mencoba lagi, coba mengaktifkan lagi ini sehingga tahun 2019 bulan Oktober tanggal 1 kita kembali lagi mendapat full member. Dan tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, tahun 2020 Indonesia ini adalah sebagai penyelenggara training yang berstandar IQ terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia, pesertanya yaitu 477. Kita bisa mengungguli dari Singapore Aviation Academy dan Incheon Airport Aviation Academy. Itu Bu. Nah, kemudian selain itu kita juga mendapatkan IATA tahun 2020 kita mendapat sertifikat IATA sebagai ATC, Authorized Training Center dari IATA. Nah, sehingga
masyarakat, pegawai-pegawai kita tuh tidak harus belajar ke luar negeri, cukup di dalam negeri. Coba bisa kita bayangkan kalau saya belajarnya harus ke Montreal, itu mungkin pembiayaannya paling nggak 100-150 juta atau bahkan 200 juta. 200 juta untuk berapa lama tuh? Ya paling seminggu, training 1 minggu. Ya kan, mahal banget. termasuk Terus transport, iya, termasuk nginap di sana sama. Tetapi kalau itu training bisa kita lakukan di dalam negeri, bisa berangkatkan 20-30 orang. Nah, negara kan lebih efisien, lebih ekonomis dari itu. Ini kalau bisa kita menjadi juga pilot sudah- itu berapa lama sih Pak? Ya pilot itu kalau yang short course non diploma itu 18 bulan. Tapi kita ada yang D4 dengan harapan anak ini dapat materi-materi manajerial, nanti jadi seorang pemimpin. Bukan hanya masalah dia bisa menerbangkan pesawat, tetapi punya ilmu-ilmu yang lain agar wawasannya lebih luas lagi dan menjadi seorang manajer. Oke. Jadi kalau mau jadi pilot 18 bulan Sudah tapi selesai. sudah selesai. Tapi ada lagi tambahannya agar dia menjadi pemimpin kelak. Iya itu. Itu dan yang terakhir tinggal nunggu nanti satu lagi ada plakat. Insya Allah bulan Juni kami akan diundang ke Turki di Istanbul, akan mendapatkan RTCA, bukan full member lagi, atasnya ini RTCA, Regional Training Center untuk Asia Pasifik. Jadi kita di Asia Pasifik sudah menjadi leadernya untuk training di bidang penerbangan. Training leadernya loh. Iya. Nah berarti kayak misalnya Malaysia lebih bagus mengirimkan kemari dong ke Iya, Indonesia. daripada ke Montreal, daripada ke tempat lain lebih dekat di Asia sih, lebih dekat. Dan ini tahun 2021 karena Covid kemarin ya, ini sudah 48 orang asing yang kita didik loh Bu. Tahun 2021 itu 48 orang asing yang kita didik karena kita sudah MOU dengan IKEO harus mendidik sebanyak 138 orang sampai tahun 2023. Ini tahun 2021 48 orang asing. Tapi yang daftar berapa? 96. Waduh, Atau 95 orang kalau tidak salah, 95 atau 99 orang. Jadi tidak bisa tertampung semua. Terus gimana tuh? Ya akhirnya ya nunggu tahun-tahun yang akan datang. Oke. Kalau mau ya nanti biaya sendiri, kalau mau bisa kita akomodir. Ini program kita terus bergulir sampai tahun 2023. Dan insya Allah nanti tahun 2022 kalau ini COVID-19 sudah mereda, nanti akan kita trainingnya offline. Insya Allah akan kita taruh di Bali. Oh gitu. Akan kita taruh di Bali sambil menumbuhkan lagi wisata-wisata kita yang selama ini mengalami permasalahan. penurunan. Tapi sekarang Ya. kan udah dibuka lagi ya, Ya. makanya geliat lagi ya. Betul, untuk menggeliatkan wisata kita khususnya di Bali. Dan insya Allah nanti kami akan kerjasama sama Dinas Pariwisata. Oh nanti kalau Sabtu Minggu para peserta ini tidak ada pelajaran, silahkan tour city gitu, city tour gitu ya. Nanti di-guide oleh Dinas Pariwisata kan sambil rekreasi sambil Benar, memperkenalkan sambil ngejual. Indonesia. Nah, Jadi mempromosikan Indonesia. Sama tuh lagi di Banyuwangi tuh ada penerbangan, ada paket nanti katanya Iya, saya dengar iya, ya. ada Jadi paket. nanti kalau misalnya kita mau holiday, Ya. nanti kita bisa tentuin Terbang. terbang, terus landingnya di air, terus Ya. bisa langsung Ya. snorkeling gitu ya, diving gitu. Jadi gini, Gimana sih, Pak? Banyuwangi begini, Bu Popi. Ini kita sudah mempunyai program dan alhamdulillah tahun 2021 sudah jadi. Itu di depan itu kan ada patungnya pesawat itu. Pesawat Banyuwangi itu seaplane. Seaplane itu apa? Pesawat yang take off landing di air. Itu sebenarnya pesawat yang untuk di daratan, tetapi kemarin kita modifikasi. Kita belikan namanya floating kit, alat untuk mengambang itu, mengambang di airnya itu. Nah, alhamdulillah berhasil, sudah kita uji coba, sudah dapat sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan tahun 2021 ini kita sudah bisa mendidik pilotnya seaplane. Nah, sementara kita fokuskan untuk para instruktur, untuk teman-teman di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator, baru nanti untuk masyarakat umum. Oke. Dan ini sebagai tindak lanjut atau arahnya Bapak Presiden adanya wisata 5 Bali baru. Jadi nanti dengan adanya seaplane, ya, dengan adanya seaplane, kalau ada turis asing
tidak harus landing di bandara yang besar, begitu ke pantai jalannya terjal, jalannya susah, masih ratusan kilo dan berjam-jam atau berhari-hari untuk menuju lokasi wisata. Tapi kalau langsung seaplane langsung ke pantai yang dituju. Keren nih, kita ke Labuan Bajo langsung ke Pantai Pink. Iya, nanti ke Mandalika langsung ke pantai. Mandalika langsung ke pantai. Wah. Di Trawangan. Tapi by the way itu mahal ya, Pak? Ya, kenapa? Sewanya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, itu Ya, memang itu ya. Sultan ya. Tapi bukan orang kaya pasti bisa. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Langsung kita bisa langsung landing di Pulau Preman. Ya, ya. Dan itu satu-satunya di Asia loh yang punya seaplane, pelatihan seaplane. Pelatihan seaplane ini di Indonesia. Itu kalau mau sekolah itu berapa lama? Nah, itu sebetulnya jam terbangnya itu hanya kira-kira 15 sampai 20 jam saja. Tetapi harus mempunyai basic pilot yang di daratan dulu. Oke. Yang 18 bulan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah 18 bulan, dia mau melanjutin lagi untuk mengambil seaplane, ini, itu cukup 15-20 jam sudah bisa menerbangkan seaplane. Oke. Ya. Oh, ini ada qualification space-nya. Ya, ini. Nah, Bapak jelasin, Pak. Ini ruang rapat kalau ini. Ruang rapat. Pak, di sini saya ngelihat ada tempat, ini asik banget sih, ada beanbag-nya juga, kemudian ada rumputnya juga. Ini apa sih? Sampai ada di sini? Ya, ini Bu Popi. Kita itu kalau di kantor secara formal itu kantor kita tuh kan kantor tradisional ya. Meja-meja yang berderet-deret, kemudian tumpukan-tumpukan buku itu orang masuk kantor tuh kayak sudah beban kerjanya jadi jenuh, baru berangkat aja jadi pikirannya sudah disumpah gitu loh ya. Makanya kita bikin suasana yang berbeda, kondisi ini teman-teman sambil ngopi, main internet, sambil kerjakan sesuatu, jadi rileks gitu loh Bu. Kayak ada di kantor Google. Iya, jadi nggak merasa di kantor terus kerja berat, terus kerja apa namanya? Kekinian ya? Iya. Berarti Bapak mikirkan jadi kalau kekinian. capek di dalam ngobrol di sini. Terus ini juga ada buat nge-gym. Iya, sambil nge-gym kalau ada yang ingin olahraga atau waktu senggang gitu. Langsung bisa nih Pak. Olahraga. Oke. Fasilitasi ya. Dan ternyata betul dengan kondisi seperti ini pegawai-pegawai itu perasan, bahkan di sini sampai malam-malam tak lihat kok ruangannya masih nyala semua. Ternyata pegawai bahkan sama anak-anaknya pada main ke sini. Menyenangkan ya. Iya, Jangan sama tapi kayak anak-anaknya. tempat kumpul keluarga ya. Iya. Kayak second home. Suaminya diajak ke sini gitu. Kayak rumah kedua buat mereka. Iya, malah kerasan di kantor gitu loh. Berarti itu menstimulasi optimal ya dalam prestasi malahan ya. Iya, jadi ruangan yang kerja didesain sedemikian waktunya lebih panjang tapi mereka tidak happy, pernah lelah, enjoy. Plus anaknya itu loh. Jadi iya, anak-anak pada main internet, olahraga di sini, pada duduk di situ. Di atas sana juga ada kafe, kita bikin kopi. Pegawai Pusbang ini juga ada yang punya inovasi, punya kreativitas ini, bikin kopi yang dikemas-kemas gitu. Kalau ada tamu-tamu dikasihkan, mungkin ibu nanti bisa kita kasih kopinya. Siap. Gitu ya. Berarti kreativitas juga ada. Keren. Banyuwangi. Ya, take off, landing di air. Banyuwangi di namanya water aerodrome ya. Ini namanya bandaranya untuk di perairan itu water aerodrome di Teluk Pangpang di Banyuwangi. Dan ini sudah kita operasikan dan untuk mendidik khususnya di internal dulu. Api Banyuwangi. Iya, api Banyuwangi. Swasta ada yang punya Pak ya? Swasta bukan pelatihannya, tapi swasta untuk wisata sudah ada. Oh, sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Kayak apa ya? Kalau nggak salah Travira atau satunya lagi ada perusahaan gitu. Berarti sudah banyak Pak ya? Belum banyak sih, belum banyak. Tapi Berapa ada. sih Pak pesawat ini? Ya, ini kalau kita kan nambahin aja kemarin. Awalnya kan pesawat yang untuk take off landing di daratan ini. Terus kita tambah floating kitnya aja, kemarin kita beli floating kit dari Amerika ini. Kita pasang di Banyuwangi kemarin. Ya kalau pesawatnya baru ini kurang lebih ya sekitar 10-an miliar. Wih. Kami panggilkan gitu. Produknya Pusbang. Iya. Grocery.
Beans. Robusta sama Arabica. Bisa milih mau Robusta Iya. atau Arabica tuh. Khusus. Jadi solusinya. Habis ini target saya rumah, Bu. Rumah saya bagusin, rumah Megawi biar kerasan. Iya. Orang-orang kota ke desa biar kerasan. Tapi kalau udah di desa, jalannya jelek, kantornya jelek, pasti nggak kerasan dan Iya. kerjanya nggak maksimal. Makanya ini solusinya ya. Bikin senyaman mungkin tempat di mana berada. Iya. Jadi it isn't just an office, it's a home. Iya, rumah kedua. Padahal nggak mau Ini pulang. bukan office, ini adalah home.